shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Gino Borsoy ungkap kehadiran Marc Marquez di Ducati bisa jadi berkah atau malapetaka. Kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo pada musim MotoGP mendatang menuai banyak perhatian. Tidak hanya membawa harapan besar, kehadirannya juga disebut-sebut berpotensi menimbulkan ketegangan di garasi tim merah yang selama ini dikenal harmonis. Gino Borsoy, manajer Prima Pramac Racing, menilai bahwa Marquez bukan hanya sekadar berkah bagi Ducati, tetapi juga bisa menjadi ancaman serius. Borsoy mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi ambisi besar Marquez yang ingin menguasai garasi Ducati. Menurut Borsoy, hal ini bisa mengancam posisi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 musim berturut-turut yang selama ini menjadi pembalap utama Ducati Lenovo. Pecco Bagnaia adalah juara dunia MotoGP selama 2 musim terakhir dan sudah memimpin garasi Ducati selama beberapa tahun. Tiba-tiba, muncul duri besar, bernama Marquez yang ingin menguasai semuanya, ungkap Borsoy. Ketegangan antara Marquez dan Bagnaia pun dinilai bukan hal yang mustahil. Apalagi, keduanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Bagnaia adalah salah satu anak didik Valentino Rossi di 6R46 Academy, sementara hubungan antara Marquez dan Rossi masih dipenuhi tensi sejak insiden kontroversial pada musim 2015. Bagnaia pun secara terbuka menyampaikan pandangannya soal kedatangan Marquez. Ia mengingatkan bahwa keharmonisan garasi Ducati Lenovo harus tetap dijaga agar tidak terganggu oleh persaingan internal. Yang pasti, Marquez akan sangat kompetitif. Tahun ini dia sudah menunjukkan performa yang cepat, dan tahun depan dia akan memiliki motor terbaik. Berada di tim merah tentu saja akan memberinya motivasi tambahan untuk menjadi yang teratas, ujar Bagnaia. Namun, Bagnaia juga menyadari potensi buruk dari kolaborasi ini. Ini bisa menjadi sangat baik atau justru bencana. Kita lihat saja tahun depan. Situasi bisa memburuk jika kami mulai berteriak atau berdiskusi terlalu panas. Tapi saya yakin kami berdua cukup cerdas untuk menanganinya, dan dia akan beradaptasi dengan baik, tambahnya. Sebagai pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP, Marc Marquez dikenal memiliki ambisi yang besar. Kehadirannya di Ducati Lenovo juga disinyalir bukan hanya untuk meraih gelar juara bersama tim baru, tetapi juga untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan motor Ducati Desmosedici. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat Bagnaia telah terbiasa menjadi pusat perhatian dalam pengembangan motor tersebut. Beberapa pengamat MotoGP juga menilai bahwa Marquez membawa pengalaman dan strategi baru yang bisa menjadi keuntungan bagi Ducati. Namun, karakter Marquez yang penuh ambisi juga bisa memicu konflik internal, terutama jika ia berusaha untuk mendominasi dan mengambil peran utama di tim. Kondisi ini semakin menarik karena Ducati dikenal memiliki garasi yang solid dan harmonis selama beberapa tahun terakhir. Jika tidak dikelola dengan baik, persaingan antara dua pembalap top ini justru bisa menjadi bumerang bagi Ducati Lenovo. Musim MotoGP 2025 diprediksi menjadi salah satu musim yang paling menarik, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia berada di bawah satu garasi tim yang sama. Kehadiran Marquez tidak diragukan lagi akan meningkatkan persaingan di lintasan, tetapi bagaimana dinamika di garasi Ducati akan menjadi salah satu aspek yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP. Bagi Ducati, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara dua pembalap hebat ini, memastikan keduanya dapat bekerja sama untuk membawa tim menuju kesuksesan tanpa memunculkan konflik yang merugikan. Apakah kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo akan membawa era baru kejayaan bagi tim, atau justru menjadi awal dari malapetaka? Jawabannya hanya akan terungkap ketika musim 2025 dimulai. Michele Pirro terkejut melihat data telemetri Marc Marquez tunggangi Desmosedici EP25. Michele Pirro, test rider Ducati, adalah salah satu sosok yang paling memahami performa Desmosedici GP dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai pembalap uji, Pirro memiliki akses ke data seluruh pembalap Ducati, termasuk Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan pendatang baru di Ducati, Marc Marquez. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Pirro, kemampuan spesial yang dimiliki Marquez, yang bahkan tidak dimiliki oleh pembalap Ducati lainnya.
Menurut Pirro, Marquez memang belum berada pada level Bagnaia atau Martin secara keseluruhan. Hal ini wajar mengingat Bagnaia dan Martin sudah lebih lama mengendarai Ducati dan memahami karakteristik motor tersebut. Sebaliknya, Marquez, yang baru pindah dari Honda, masih dalam tahap adaptasi dengan Desmosedici GP. Meski begitu, ada satu keistimewaan yang membuat Marquez menonjol, yaitu kemampuannya yang luar biasa saat menikung ke kiri. Aku punya akses ke semua data pembalap Ducati. Aku bukan insinyur, tetapi setelah bertahun-tahun bekerja, aku belajar membaca data tersebut, kata Pirro. Dari data ini, Pirro mengungkapkan bahwa setiap pembalap Ducati memiliki keunggulan unik. Bagnaia, misalnya, dikenal sangat kuat dalam pengereman. Jorge Martin, yang sebelumnya sedikit tertinggal, menunjukkan peningkatan signifikan tahun ini dengan mempelajari teknik pengereman Bagnaia. Titik kuat Pecco selalu dalam pengereman, dan Martin telah berkembang pesat dalam aspek itu tahun ini. Ia mempelajari Pecco dengan baik dan sekarang mereka memiliki gaya yang serupa, jelas Pirro. Namun, saat berbicara tentang Marquez, Pirro menyoroti sesuatu yang tidak dimiliki Bagnaia maupun Martin, kemampuannya dalam menikung ke kiri. Menurut Pirro, Marquez mampu melibas tikungan kiri dengan kecepatan yang sangat tinggi, baik dalam kondisi pengereman maupun tidak. Pengereman Mark luar biasa, terutama saat menikung ke kiri. Dia sangat cepat, ungkap Pirro. Marquez menunjukkan performa terbaiknya dalam tikungan cepat ke kiri yang tidak memerlukan pengereman signifikan. Pirro menambahkan bahwa gaya berkendara Marquez terlihat begitu alami di area ini, sehingga ia mampu melaju lebih kencang dibandingkan pembalap lainnya. Di tikungan ke kiri yang tak harus mengerem, ia sangat kencang. Yang luar biasa adalah perbedaan besar antara tikungan ke kanan dan ke kiri, jelasnya. Namun, Pirro juga mencatat bahwa Marquez harus bekerja lebih keras saat menghadapi tikungan ke kanan, di mana kemampuan tubuhnya terkadang menjadi kendala. Keistimewaan Marquez dalam menikung ke kiri bukanlah hal baru bagi para penggemar MotoGP. Dalam beberapa tahun terakhir, Marquez telah membuktikan dirinya sebagai raja di sirkuit-sirkuit yang didominasi tikungan ke kiri, seperti Circuit of the Americas, Kota, di Amerika Serikat dan Sachsenring di Jerman. Di kedua sirkuit tersebut, ia sering tampil mendominasi berkat kemampuannya yang luar biasa. Namun, tantangan Marquez di Ducati masih belum selesai. Ia harus mengatasi kelemahannya dalam menikung ke kanan dan beradaptasi lebih jauh dengan karakteristik Desmosedici GP. Pirro meyakini bahwa jika Marquez mampu mengatasi kelemahan ini, ia akan menjadi ancaman besar di musim 2025. Namun ia harus bekerja lebih keras untuk menikung ke kanan, tapi kadang tubuh tidak bisa membantu. 2025 akan menjadi tahun yang menarik, kata Pirro. Pernyataan Pirro ini membuka perspektif baru tentang potensi Marquez di Ducati. Meski baru, Marquez telah menunjukkan kemampuan luar biasa di area tertentu. Kini, semua mata tertuju padanya untuk melihat sejauh mana ia bisa berkembang bersama Ducati dan menghadapi tantangan di masa depan. Frankie Cacerdi kagum, Marc Marquez tunjukkan magisnya dengan Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Mantan kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Cacerdi, tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap performa luar biasa Marquez pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona, 19 November 2024. Marquez, yang kini berseragam Ducati Lenovo, berhasil menempati posisi keempat tercepat dalam debutnya menjinakkan Desmosedici GP25. Cacerdi, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama musim 2024, mengakui bahwa bakat dan kerja keras pembalap 8 kali juara dunia itu adalah sesuatu yang spesial. Cacerdi menyatakan bahwa ia tidak terkejut melihat Marquez tampil begitu kompetitif meski baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Marc adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Dimanapun dia berada, dia akan menemukan cara untuk tampil cepat, ujar Cacerdi. Menurutnya, transisi Marquez dari tim satelit Gresini Racing ke Ducati Lenovo terlihat mulus, yang mencerminkan kemampuan adaptasi sang pembalap. Dia seperti spons yang menyerap segala informasi teknis. Dengan Desmosedici GP25, dia langsung menunjukkan performa optimal, membuktikan mengapa dia masih dianggap salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tambah Cacerdi. Pada tes pramusim di Barcelona, Marquez mencoba dua motor berbeda, Desmosedici GP24 yang ia gunakan selama musim 2024 dan Desmosedici GP25, motor baru yang dirancang untuk musim 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa GP25 memiliki potensi luar biasa, dengan Marquez hanya tertinggal beberapa 1/10 detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga.
Marquez sendiri mengaku senang dengan perkembangan GP25. Motor ini lebih mudah dikendarai dibandingkan dengan GP24. Ada banyak hal positif, tetapi kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya, ujar Marquez usai tes. Caccherdi mengungkapkan bahwa musim 2024 bersama Gresini Racing memberi Marquez waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah musim sulit bersama Honda. Bersama Gresini, Mar bisa fokus pada balapannya tanpa terlalu banyak tekanan. Itu adalah musim penting yang mempersiapkannya untuk tantangan lebih besar bersama Ducati Lenovo, kata Caccherdi. Sebagai kepala kru saat itu, Caccherdi menilai bahwa salah satu kekuatan utama Marquez adalah kemampuannya memberikan umpan balik yang sangat detail kepada para insinyur. Dia selalu tahu apa yang dia inginkan dari motornya, dan dia mampu menjelaskannya dengan sangat jelas. Itulah yang membuat Ducati bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal, tambahnya. Caccherdi juga memuji sinergi antara Marquez dan tim Ducati Lenovo. Menurutnya, kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati menciptakan potensi besar untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati adalah tim yang sangat terorganisir. Dengan Mar di dalamnya, mereka memiliki salah satu paket terbaik yang pernah ada di MotoGP, ujarnya. Dengan performa gemilang pada tes pramusim, ekspektasi terhadap Marquez di musim 2025 semakin tinggi. Meski demikian, Frankie Caccherdi yakin bahwa Marquez tidak akan terbebani oleh tekanan. Dia adalah seorang juara sejati. Dia tahu bagaimana mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugasnya, kata Caccherdi. Marquez sendiri tetap rendah hati meski menunjukkan kecepatan luar biasa di Barcelona. Ini baru langkah awal. Saya akan terus bekerja keras bersama tim untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan, ujarnya. Melihat performa menjanjikan Marquez, Gigi Dall'Igna dan Claudio Domenicali memiliki keyakinan bahwa Ducati bisa terus berada di puncak kompetisi MotoGP. Sementara itu, Frankie Caccherdi merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan Marquez, seorang pembalap yang tak henti-hentinya memberikan kejutan di dunia balap motor. Marc Marquez ungkap sosok di balik keputusannya bergabung dengan Ducati. Marc Marquez akhirnya membuka alasan utama yang membuatnya memutuskan bergabung dengan Ducati. Pembalap asal Spanyol itu menyebut General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, sebagai figur penting di balik langkah besar dalam karirnya tersebut. Mentalitas Dall'Igna yang mirip dengan seorang pembalap dianggap cocok dengan karakter Marquez, sehingga keduanya kini bekerja sama di tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2025. Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP dengan 8 gelar juara dunia, membuat keputusan besar tahun lalu. Setelah menghabiskan 11 musim bersama Repsol Honda, ia memilih hengkang dari tim yang telah membesarkan namanya. Keputusan itu diambil karena Honda gagal memberikan motor yang kompetitif, membuat Marquez sulit bersaing di papan atas. Pada musim 2024, Marquez memulai perjalanan barunya bersama Gresini Racing, tim satelit Ducati yang dipimpin Nadia Padovani. Menggunakan motor Ducati versi lama, Marquez berhasil membuktikan bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Dalam musim debutnya bersama Gresini, Marquez mencatatkan hasil yang gemilang dengan finish di peringkat ketiga klasemen akhir. Ia meraih 3 kemenangan balapan utama yang mengakhiri paceklik podium selama lebih dari 1000 hari. Hasil tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kecepatan, tetapi juga membuka peluang besar baginya untuk kembali ke tim pabrikan. Dalam sebuah wawancara, Marquez mengungkapkan bahwa Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, memainkan peran penting dalam keputusannya untuk hijrah ke Ducati. Ia menjelaskan bahwa Dall'Igna adalah salah satu orang pertama yang ia hubungi sebelum bergabung dengan Gresini. Tahun lalu, dia adalah salah satu orang pertama yang saya hubungi karena saya tahu tanpa persetujuannya, hal itu tidak masuk akal. Suatu hubungan dimulai dengan baik jika kedua belah pihak jujur, ujar Marquez. Kejelian Dall'Igna dalam mengenali potensi Marquez serta sikapnya yang terbuka menjadi faktor yang membuat Marquez merasa nyaman bekerja sama. Hubungan ini semakin terjalin erat ketika Marquez resmi dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Marquez juga mengungkapkan bahwa ia dan Dall'Igna memiliki kesamaan dalam hal mentalitas. Keduanya dikenal memiliki ambisi besar untuk selalu menang, sebuah kualitas yang penting dalam dunia kompetisi tingkat tinggi seperti MotoGP. Dia memiliki mentalitas 100% seperti pembalap. Ketika dia tidak menang, dia marah, ungkap Marquez. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Dall'Igna bahkan pernah bercanda bahwa jika ia masih muda dan menjadi pembalap, ia akan menjadi sosok yang ditakuti di lintasan. Dia berkata, "Jika saya 20 atau 30 tahun lebih muda,
dan menjadi seorang pembalap, saya akan menjadi salah satu orang yang Anda takuti di lintasan, tambah Marquez. Berkat penampilannya yang gemilang bersama Gresini, Marquez mendapatkan tempat di Ducati Lenovo Team untuk musim 2025. Promosinya ini mengalahkan pesaing-pesaing berat seperti Enea Bastianini dan Jorge Martin, yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat di tim pabrikan Ducati. Dengan statusnya sebagai 8 kali juara dunia dan pengalamannya yang luas, Marquez kini akan bertandem dengan Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali. Kombinasi keduanya diharapkan menjadi ancaman besar bagi rival-rival mereka di grid MotoGP 2025. Kerjasama antara Marquez dan Dal-Inya di Ducati Lenovo Team membuka babak baru dalam karir Marquez. Dengan dukungan penuh dari Ducati dan motor yang kompetitif, ia berharap bisa kembali mendominasi MotoGP seperti masa kejayaannya di Honda. Marquez merasa optimis dengan tantangan baru ini, terutama karena ia bekerja dengan sosok seperti Dal-Inya, yang memiliki ambisi besar dan kemampuan luar biasa dalam mengembangkan motor. Hubungan erat antara keduanya diharapkan dapat membawa hasil positif bagi Ducati di musim mendatang. Bekerja dengan seseorang seperti Dal-Inya membuat saya semakin termotivasi. Dia memiliki ambisi yang sama dengan saya. Saya yakin kami bisa mencapai hal-hal besar bersama, pungkas Marquez. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, MotoGP 2025 menjadi musim yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Kombinasi Marquez, Bagnaia, dan Ducati diharapkan mampu menciptakan persaingan yang menarik sekaligus membawa kembali dominasi Ducati di kejuaraan dunia. Claudio Domenicali undang Marc Marquez ke markas besar Ducati di Borgo Panigale, Italia, tawarkan peran ujung tombak Ducati Lenovo. Setelah penampilan luar biasa Marc Marquez dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024, CEO Ducati, Claudio Domenicali, dikabarkan mengundang sang juara dunia 8 kali itu ke markas besar Ducati di Borgo Panigale, Italia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas peran strategis Marquez di Ducati Lenovo Team, khususnya dalam pengembangan Desmosedici GP25 dan masa depan proyek balap Ducati. Domenicali disebut secara langsung menawarkan posisi sebagai pembalap utama kepada Marquez, menjadikannya ujung tombak proyek Ducati. Namun, sikap rendah hati dan loyalitas Marquez terhadap rekan setimnya, Francesco Bagnaia, membuatnya menolak tawaran tersebut. Menurut Marquez, Bagnaia yang telah menyumbangkan gelar juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 lebih pantas untuk terus memimpin tim pabrikan Ducati. Dalam pernyataan resminya, Domenicali memuji kontribusi Marquez sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team. Marc telah membawa pengalaman dan kemampuan luar biasa yang sulit ditemukan di pembalap lain. Dia menunjukkan bahwa adaptasi dengan Desmosedici GP25 tidak hanya cepat tetapi juga efektif. Kami yakin dia memiliki potensi besar untuk menjadi pembalap utama Ducati, ujar Domenicali. Domenicali melihat peran Marquez tidak hanya dalam mencetak prestasi di lintasan tetapi juga sebagai pusat pengembangan teknis. Ducati memandang Marquez sebagai sosok ideal yang dapat membawa Desmosedici ke level lebih tinggi di tengah persaingan MotoGP yang semakin ketat. Meski mendapat kepercayaan tinggi dari Domenicali, Marquez memilih untuk mengutamakan rasa hormat terhadap Bagnaia. Dalam wawancaranya, Marquez menegaskan bahwa Bagnaia adalah figur penting yang telah membawa Ducati ke puncak kejayaan selama 2 musim berturut-turut. Saya sangat menghormati Bagnaia. Dia adalah pemimpin tim ini, dan dia telah melakukan hal-hal luar biasa untuk Ducati. Saya di sini untuk mendukungnya, bukan mengambil tempatnya, kata Marquez. Marquez juga menyebut bahwa dirinya merasa masih dalam proses adaptasi dengan tim dan motor baru. Saya baru tiba di tim ini. Masih terlalu dini untuk berpikir saya bisa mengambil peran sebesar itu. Fokus saya sekarang adalah membantu Ducati berkembang dan berkontribusi sebaik mungkin, tambahnya. Bagnaia, yang juga hadir di Borgo Panigale, memberikan tanggapannya terkait peran Marquez di tim. Marc adalah rekan setim yang hebat. Dia membawa banyak pengalaman dan semangat baru ke tim ini. Saya menghormati keputusannya untuk tidak mencoba mengambil peran saya, meskipun saya yakin dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, ujar Bagnaia. Kehadiran 2 pembalap kelas dunia seperti Marquez dan Bagnaia menciptakan dinamika menarik di dalam tim Ducati Lenovo. Di satu sisi, Ducati memiliki peluang besar untuk mendominasi MotoGP, tetapi di sisi lain, pengelolaan hubungan antar pembalap menjadi tantangan besar.
Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyebut bahwa prioritas utama adalah menjaga keseimbangan tim. Kami beruntung memiliki dua pembalap hebat seperti Marc dan Pecco. Namun, kami harus berhati-hati agar mereka tetap bekerja sama tanpa adanya konflik internal, kata Tardozzi. Dengan kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia, Ducati Lenovo Team diyakini akan menjadi kekuatan dominan di musim MotoGP 2025. Desmos edisi GP25 yang terus berkembang berkat masukan kedua pembalap ini diprediksi akan menjadi salah satu motor terbaik di grid. Marquez, meski menolak peran pembalap utama, tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim barunya. Saya di sini untuk bekerja keras, belajar, dan membantu Ducati mencapai lebih banyak kesuksesan, tegasnya. Tawaran Claudio Domenicali kepada Marc Marquez untuk menjadi ujung tombak Ducati menunjukkan betapa besarnya kepercayaan pabrikan asal Italia ini terhadap kemampuan sang juara dunia 8 kali. Namun, sikap rendah hati Marquez yang lebih memilih menghormati posisi Bagnaia menunjukkan profesionalisme dan integritasnya sebagai pembalap. Dengan kerjasama yang solid antara kedua pembalap ini, Ducati Lenovo Team tampaknya berada di jalur yang tepat untuk melanjutkan dominasi mereka di MotoGP. Pedro Acosta jadi incaran Ducati. Krisis KTM di MotoGP 2025 memicu spekulasi baru. Nasib KTM di ajang MotoGP tengah menjadi sorotan setelah laporan keuangan terbaru menunjukkan perusahaan induknya, KTM AG, mengalami kebangkrutan dengan utang mencapai 3 miliar euro atau sekitar 50 triliun rupiah. Meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa hal ini tidak akan berdampak pada aktivitas balap mereka, sejumlah langkah penghematan mulai terlihat. Salah satunya adalah pembekuan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025, sebagaimana dilaporkan pada 3 Desember 2024. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar, tim, dan pemangku kepentingan MotoGP. Bahkan, Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, dikabarkan tengah menyiapkan rencana darurat jika KTM memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, perhatian beralih kepada Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang disebut-sebut sebagai salah satu aset paling berharga KTM. Acosta, yang menjuarai Moto3 pada 2021 dan tampil mengesankan di Moto2, menjadi figur yang diminati banyak tim. Ducati, raksasa MotoGP asal Italia, dilaporkan telah melakukan pendekatan serius untuk merekrut pembalap asal Spanyol tersebut. Menurut laporan media Italia, Ducati telah menghubungi Albert Valera, manajer Pedro Acosta. Valera, yang juga mewakili Jorge Martin dan Aleix Espargaro, dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan Acosta. Sementara itu, Ducati tampaknya siap menjadikan pembalap berusia 20 tahun ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Ducati sudah berbicara dengan Albert Valera. Mereka sangat serius mempertimbangkan Pedro Acosta sebagai opsi terbaik yang tersedia di pasar saat ini, tulis laporan tersebut. Langkah Ducati ini bukan tanpa alasan. Mereka dikenal memiliki strategi jangka panjang yang solid untuk menjaga dominasi mereka di MotoGP. Setelah sukses dengan pengembangan motor dan pembalap seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, penambahan Pedro Acosta ke dalam tim pabrikan akan memperkuat posisi mereka di masa depan. Sementara itu, krisis finansial yang melanda KTM telah memunculkan berbagai spekulasi tentang masa depan mereka di MotoGP. Meskipun CEO KTM, Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, bersikeras bahwa kebangkrutan ini tidak akan memengaruhi partisipasi mereka di kejuaraan dunia, pembekuan pengembangan motor menjadi sinyal bahwa situasi di balik layar tidak sepenuhnya stabil. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Dorna Sports. Sebagai penyelenggara MotoGP, mereka perlu memastikan jumlah pabrikan tetap kompetitif agar daya tarik kejuaraan tidak menurun. Jika KTM benar-benar mundur, kejuaraan akan kehilangan salah satu tim pabrikan yang paling agresif dalam mengembangkan teknologi dan mempromosikan bakat muda. Pedro Acosta, dengan prestasi dan potensi luar biasanya, menjadi salah satu topik utama di pasar pembalap saat ini. Karirnya yang melesat sejak debut di Moto3 membuatnya digadang-gadang sebagai calon juara dunia di kelas Premier. Jika KTM tidak mampu memberikan kepastian terkait masa depannya, besar kemungkinan Acosta akan memilih untuk bergabung dengan Ducati. Dengan tim yang memiliki sumber daya melimpah dan strategi yang matang, Ducati bisa menjadi tempat ideal bagi Acosta untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari kedua belah pihak.
Situasi ini akan terus menarik perhatian, terutama menjelang akhir musim ketika tim-tim biasanya mulai menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Krisis finansial KTM menciptakan ketidakpastian besar di MotoGP, tetapi juga membuka peluang menarik di pasar pembalap. Jika benar-benar bergabung dengan Ducati, Pedro Acosta dapat menjadi bagian dari era baru dominasi tim asal Italia tersebut. Di sisi lain, keberadaan KTM di MotoGP akan terus diawasi dengan saksama, mengingat peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan dan kompetisi di grid.